Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Pemerintah Malaysia sangat ketat dan disiplin dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan memberlakukan lockdown PSBB yang di Malaysia disebut PKP, dan saat ini tengah memasuki PKP pemulihan atau PKPP. Bagi siapa saja yang melanggar akan dikenai sanksi hukum yang tegas. Maka tak heran dengan ketegasan dalam menerapkan kebijakan PSBB tersebut, maka Malaysia termasuk salah satu negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19. Meskipun belakangan ini kurvanya agak naik sedikit sebagai dampak dari pilkada di Sabah. Sebagai bukti ketegasan pemerintah Malaysia dalam menerapkan lockdown PSBB tersebut, maka pemerintah Malaysia hingga Jumat 13 November malam telah menahan 502 orang. Wah, banyak ini. Karena didapati telah melanggar Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP. Dengan kasus kesalahan terbanyak adalah tidak menjaga jarak fisik atau social distancing, atau lebih tepatnya sebenarnya adalah physical distancing, dalam upaya untuk mencegah pandemi COVID-19 merebak. Seperti yang telah diwartakan oleh kantor berita Indonesia Antara, 204 orang melanggar aturan menjaga jarak fisik, 99 orang ditahan karena tidak memakai masker, kata Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob dalam acara jumpa pers harian di Putrajaya pada hari Sabtu kemarin. Jumpa pers kalau dalam bahasa Malaysianya adalah sidang media. Selain itu, katanya 63 orang ditahan karena tempat berniaga mereka beroperasi melebihi waktu. Wah, nggak main-main di Malaysia. Bila tempat usaha bukanya itu melebihi jadwal waktu, maka langsung akan dikenai sanksi hukum. 55 orang tidak dapat menunjukkan catatan identitas pelanggan yang masuk tempat berniaga, 40 orang melintas daerah atau negara bagian tanpa izin, dan 41 orang kesalahan lain-lain. Sungguh teramat disiplin Malaysia dalam menerapkan kebijakan lockdown PSBB yang di Malaysia disebut PKP ini. Dari jumlah yang ditahan, 470 individu didenda dan 32 orang ditahan. Waduh, ini sangat luar biasa ya Malaysia, makanya kurvanya bisa terkendali dengan baik dengan penerapan disiplin yang sangat tegas, dengan disertai dengan sanksi hukum yang sangat jelas. Ismail mengatakan operasi benteng ya, bukan banteng ya, juga telah menahan 38 pendatang asing tanpa izin atau PATI atau imigran gelap, dan 2 calo, juga menyita 8 kendaraan. Di saat pandemi COVID-19 ini dan diberlakukan lockdown PKP, masih ada aja itu para PATI berusaha masuk ke dalam wilayah Malaysia dengan melanggar hukum, dan mereka berpotensi untuk menebarkan pandemi virus COVID-19. Sangat berbahaya itu, makanya harus ditindak tegas. Polisi di Raja Malaysia atau Polisi di Raja Malaysia PDRM bekerja sama dengan Angkatan Tentara Malaysia atau bila di Indonesia disebut TNI. PDRM itu di kita disebut Polri ya. Agen Pengawalan Perbatasan Malaysia atau AKSM telah melaksanakan 250 blokade jalan raya. Ismail Sabri juga mengatakan semenjak 24 Juli hingga Jumat malam sebanyak 66.823 orang telah kembali ke Malaysia dan dikarantina di 67 hotel serta 21 tempat lainnya. Jadi bila ada orang Malaysia atau orang asing yang memiliki permanent resident atau PR yang kembali ke Malaysia, mereka harus menjalani karantina di hotel dan atas biaya mereka sendiri. Pemerintah tidak menanggung biaya untuk karantina tersebut. Dari jumlah tersebut, 9.569 individu sedang menjalani proses karantina wajib, sementara 388 orang diantar ke rumah sakit untuk perawatan dan 56.866 diperbolehkan pulang, katanya. Oke, demikian informasi kali ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.